Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimahullah. Semalam kita sudah sempat menyinggung tentang hakikat pengertian daripada masjid. Jadi ada istilah musalla, itu dipakai untuk kegiatan berjamaah, ya, untuk untuk lingkup keluarga atau kantor atau komunitas, dan tidak disahkan untuk tempat salat Jumat. Itu namanya musalla. Masjid adalah tempat beribadah 5 kali sehari semalam untuk berjamaah dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan al-jami' itu adalah tempat yang disepakati dan disahkan oleh pemerintah untuk ditempati salat Jumat. Itu pada mazhab Asy-Syafi'i ada ketentuan seperti itu tentang persoalan salat Jumat. Ya, karena ini adalah ibadah yang tujuannya bukan cuma untuk sholat Jumatnya saja, tapi untuk menghimpun dan mengumpulkan umat Islam dalam satu kegiatan bersama, kegiatan mingguan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Hadirin yang berbahagia, juga semalam kita sudah singgung bahwa Nabi itu, Rasulullah SAW, saat mulai merintis namanya masyarakat Muslim di Madinah, yang paling pertama beliau bangun adalah masjid, bukan istana, bukan rumah. Ya, berbeda dengan sebahagian kita ini, kalau ada ingin membangun atau ingin membentuk sebuah kelompok, yang paling pertama adalah bagaimana punya istana dulu, bagaimana punya markas dulu, ya, tempat tinggal dulu, fasilitas dulu, baru bekerja. Nabi tidak. Kenapa? Karena membangun masyarakat Muslim, apalagi kalau dihubungkan dengan membangun peradaban Islam, maka mau tidak mau harus itu dimulai daripada munculnya atau berdirinya umat. Tanpa umat maka peradaban tidak akan mungkin ada. Tanpa umat maka masyarakat Muslim tidak akan bisa terbangun. Di mana umat itu bisa terbangun? Di mana umat itu bisa muncul? Dari hikmah dari ajaran salat berjamaah di masjid. Di masjid terjalin hubungan keumatan, yaitu di mana ada imam sebagai pemimpin umat, dan di situ ada juga makmum. Ya, ada imamnya, pemimpinnya, ada makmumnya, jadi pemimpinnya. Dan bagaimana umat itu bisa kokoh adalah jika mengikuti prinsip dalam ibadah berjamaah. Imam memimpin, imam mengomandoi, imamnya di depan dan makmumnya mengikuti di belakang. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah dalam salat berjamaah di masjid itu ada nilai-nilai keumatan, nilai-nilai peradaban yang harus kita ambil. Oleh karena itulah maka jika ada orang yang tidak suka berjamaah di masjid atau malas berjamaah di masjid, ini diragukan keumatannya.
Kata Nabi itu laisa minna, bukan umat saya itu. Ini kita bisa dapatkan fakta hadis Rasulullah SAW di mana Nabi itu ingin sekali membakar rumahnya orang yang tidak mau datang salat berjamaah. Namanya sunnah hamiyah. Nabi berkata, "Qad ahammamtu," mau sekali kan? Ya, pengen sekali saya. Ya, kusuruh orang untuk ganti pemimpin salat di masjid. Lalu ku ajak orang, ini kata Nabi dalam hadisnya, lalu ku ajak orang untuk membawa kayu bakar. Ku cari itu rumah-rumahnya orang yang tidak salat berjamaah, ku bakar semua rumahnya. Itu kata-kata Nabi yang keras. Ya, keras. Sama kerasnya kata-katanya mungkin itu Ayatullah Ali Khamenei yang tewas dibunuh oleh Zionis Israel. Keras Nabi itu, tapi itu baru dalam bentuk hamamtu, ya, ingin sekali Nabi. Tapi para ulama sudah menyimpulkan bahwa itu merupakan perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau berjamaah kita bicara, ya memang secara hukum dasarnya tidak ada salahnya berjamaah di rumah, berjamaah di kantor, berjamaah dengan teman-teman di warkop, ya, berjamaah dengan orang di mana saja bisa, sah saja. Tapi tentang masjid ini, menghadiri masjid, berkumpul di masjid, berjamaah di masjid, ini Nabi keras dalam hal pentingnya itu. Ya, sampai-sampai tadi di hadis itu Nabi bilang, mau sekali kak bakar kiri rumahnya orang yang tidak mau datang ke masjid. Sebagian ulama imam mazhab itu mengatakan itu wajib. Wajib hukumnya setiap orang untuk datang berjamaah selama tidak ada uzur dan tidak ada halangan. Selama tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada hal yang darurat menghalangi, maka hukumnya wajib untuk salat berjamaah di masjid. Tapi imam yang lain, ya, yang saya maksud adalah Imam Syafi'i yang agak longgar daripada imam yang lain. Imam Syafi'i mengatakan itu hukumnya fardu kifayah, tetap fardu, wajib. Berangkat dari hadis itu, Nabi sangat marah ketika orang tidak datang ke masjid berjamaah, tapi tidak sampai menjadi dosa besar, sehingga Imam Syafi'i hanya mengatakan hukumnya salat berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada orang yang berjamaah di masjid kampung itu, ini kecamatan apa namanya? Kecamatan apa? Rapocini. Jika sudah ada orang yang berjamaah di masjid Baitul Mu'minin Rapocini, maka gugurlah dosanya semua orang di Rapocini ketika ada yang datang berjamaah di masjid Rapocini. Tapi kalau semua masjid Rapocini kosong, tidak ada yang datang berjamaah satupun, maka seluruh warga Rapocini menanggung dosa. Itu pendapat Imam Syafi'i yang lebih longgar daripada yang lain. Kalau yang lain itu keras, wajib. Kenapa? Penting ini namanya menjadikan masjid sebagai pokok dan basis keumatan untuk membangun umat yang kokoh, umat yang solid, umat yang bersatu. Tanda munafik, tandanya orang munafik pada masa Nabi adalah paling terlambat datang ke masjid, paling cepat pulang. Ya, tapi kalau pembagian zakat paling cepat datang. Ya, kalau jihad dan berjamaah paling malas. Tapi kalau bagi-bagi uang, bagi-bagi zakat, bagi-bagi ghanimah paling cepat datang. Itu tanda-tanda orang munafik pada masa Nabi. Pada masa Nabi, bukan sekarang. Ya, entahlah kalau sekarang, ya bisa jadi juga ada hubungannya dengan itu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Kenapa penting berjamaah di masjid? Karena di situ ada nilai-nilai, termasuk nilai ukhuwah dan kemanusiaan. Tidak akan ada orang yang sadar tentang kemanusiaan dan ukhuwah persaudaraan kalau tidak merasakan namanya berjamaah di masjid.
Seperti apa itu? Ya, ini kan panjang ini masalahnya kalau mau bicara tentang transformasi masjid ini. Orang yang salat berjamaah di masjid akan memahami bahwa ketika orang berjamaah ada pelajaran tentang kemanusiaan dan persaudaraan. Ketika jamaah itu tidak dibangun atas dasar status sosial. Jamaah di masjid tidak berdasarkan pada status ekonomi. Bilang yang paling kaya itu yang di depan. Tidak boleh diganggu tempatnya orang paling kaya di sini. Atau siapa di sini yang punya jabatan-jabatan di masyarakat, nah itu tempatnya di depan. Tidak boleh diisi kalau bukan orang itu yang duduk di situ, berdiri di situ. Beda di masjid ini, siapa yang duluan datang itu yang di depan. Tidak ada bilang, oh jangkit tempatnya yang ada tempat takarai. Tidak bisa. Di tempat takarai mana? Terlambat datang di belakang tu Pak. Di belakang tu. Makmum ki. Ya. Jadi susunan atau kasab masjid, jamaah di masjid itu berdasarkan pada kemanusiaan, bukan pada status sosial. Ya, kecuali kalau ada acara mungkin kita tempatkan itu, misalnya kita undang Pak Wali Kota untuk datang ke Masjid Baitul Mukminin, ya karena ada acara maka Pak Wali Kota dikosongkan tempatnya. Tapi tiba waktunya sholat berjamaah, maka Pak Wali Kota yang terlambat datang harus rela untuk sholat di belakang shaf. Itu namanya pelajaran berjamaah di masjid. Tidak ada di bilang sini, jangkau tempat itu Pak, tempatnya ada di situ, tempatnya ada. Itu juga biasa ibu-ibu kalau lebaran sebagian ya di masjid Kusaret di Tinumbu. Itu Isya itu saat Isya berjamaah, nah simpan memang sajadahnya di depan malam lebaran ini. Besok salat Idul Fitri, wah bawa sajadah 5. Ini sajadahnya dia, sajadah anak-anak, sajadah mertuana, sajadah saudara anunya. 5 sajadah bersusun. Baru besoknya terlambat datang. Akhirnya dia harus melangkai orang di depan 5 sajadah kosong untuk salat Idul Fitri. Nah simpan memang situ, nak mau begitu tempat itu ada yang geser itu marah. Ini orang-orang tidak puasa, ini yang begini, gagal puasanya ini. Tidak paham dan namanya shaf masjid itu tidak seperti itu. Lainnya kalau ya barisan-barisan acara perkawinan ada memang itu disimpangkan orang tempat. Kalau bukan di situ marah orang. Di masjid tidak ada itu. Itulah demokrasi yang sebenarnya di masjid. Ya, siapa yang memang duluan datang itulah yang menempati. Tidak ada perbedaan di mata Allah, semua sama. Ya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Camat, Pak RT, ya, Pak RT, Pak RW yang baru saja dilantik, yang baru-baru ini tetap di belakang kita kalau terlambat. Hadirin jamaah sekalian, baru-baru ini sebelum Ramadan ini Menteri Pertanahan, Menteri Agraria Pak Nusron Wahid, Pak Menteri Agraria dan Pertanahan, Perumahan Rakyat, Pak Nusron Wahid itu pernah berkunjung ke pesantren An-Nahdah, pesantren saya yang saya bina di Jalan Penunggu. Ya, kami undang untuk datang salat maghrib, ya, salat subuh berjamaah. Dia mau datang salat subuh. Nah, kami tunggu. Ternyata Pak Nusron dari hotelnya agak telat jalan. Masuk waktu subuh, kata orang, bagaimana Ustaz? Ini sudah mau salat subuh, tapi Pak Nusron belum datang. Bagaimana tempatnya ini nih? Diberitakan Pak Nusron akan bersama 5 orang. 5 orang rombongan datang, tamu dari partainya dan dari beliau sendiri Jakarta ya. Saya bilang, tidak usah, kita salat saja, salat saja. Ini sudah waktu salat subuh, salam lagi. Sementara di mana Pak Menteri masih di jalan. Tapi ini sudah salat subuh ini subuh ini bukan salat Isya ini subuh. Waktunya pendek Pak, tidak mungkin menunggu Pak Menteri tidak salat subuh. Saya bilang salat saja, kita salat. Ya,
kita salat. Saf depan diisi semua, tidak ada yang kosong. Dan ternyata Pak Menteri, Pak Nusron Wahid itu terlambat datang dan masbuk di belakang 1 rakaat. Karena Pak Menterinya adalah orang yang paham dengan salat berjamaah, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Pak Nusron, Pak Menteri tidak keberatan tempatnya diisi orang dan tidak keberatan untuk makmum di belakang, karena beliau sadar beliau terlambat dan beliau bukan masuk di kantor tapi masuk di masjid. Beda masjid, beda kantor. Nah, tidak sebagian orang yang marah-marah kalau ditinggalkan, marah kalau tempatnya diambil orang gara-gara terlambat gitu. Ya, biasa haji-haji baru yang baru pulang dari tanah suci, begitu dia ke masjid dan bukan dia yang di depan, marah, pulang, tidak jadi salat berjamaah, tidak mau. Kenapa? Saya ini haji, baru saya di belakang. Ini mental-mental yang gagal puasa dan gagal haji seperti ini. Hadirin yang berbahagia, itulah dimana kita belajar untuk merasakan namanya hakikat persaudaraan, kemanusiaan, demokrasi itu ada dalam salat berjamaah di masjid. Beda salat berjamaah di rumah, beda juga rasanya, nilainya salat berjamaah di masjid. Dan disitulah kemanusiaan, persaudaraan, kesatuan hati, kesatuan akidah yang terbina di masjid, akan terbangunlah peradaban umat yang kuat, umat yang solid. Namun ada beberapa hal yang biasa kita perhatikan. Beberapa masjid, bukan Baitul Mukminin, masjid lain itu kalau sudah salat berjamaah, ya jamaahnya itu enggan dan tidak mau untuk bersilaturahim dengan sesama jamaah. Datang ke masjid diam, duduknya terpisah, setelah salat tidak balik-balik, tidak mau salaman, tidak mau bicara, pergi. Apa artinya berjamaah begini? Apa dasarnya? Oh, itu kan Pak, salaman-salaman setelah salat kan itu kan bid'ah. Nabi tidak salaman-salaman. Bahkan untuk zikir-zikir saja di masjid pun tidak boleh. Bid'ah. Tidak ada anjurannya untuk zikir berjamaah. Zikir berjamaah kalaupun tidak ada dalilnya seperti yang Anda maksud itu, bersalaman-salaman setelah orang salat berjamaah, tidak ada juga dalilnya seperti itu bukanlah sebuah hal yang salah, karena di masjid kita membina kesatuan umat. Bagaimana bisa bersatu kalau tidak mau balik-balik? Bagaimana bisa bersatu kalau tidak mau berbicara? Karena bukan sepahamnya, bukan sekelompoknya. Bagaimana bisa terbangun umat yang baik kalau tidak mau bersilaturahim dengan sesama jemaah? Datang berjamaah iya, rajin berjamaah, tapi masuk tanpa bicara, tanpa ada komunikasi, tidak ada salam-salaman, tidak ada juga duduk sebentar, pergi langsung. Setelah salam pergi langsung tinggalkan jamaah, melangkahi orang yang sholat, melangkahi orang yang duduk, pergi saja. Itu namanya orang hanya numpang salat, tapi tidak berjamaah. Pahami Bapak Ibu, apa arti berjamaah? Hati kita, jiwa kita, silaturahim kita terbangun dengan kita bertemu dengan orang di masjid. Itu yang maksudnya bina. Bukan hanya menampilkan saja kerajinnya sholat berjamaah, tapi sikapnya tidak berjamaah. Sikapnya adalah anti persatuan, karena masih membedakan antara kelompoknya dan kelompoknya berbeda. Kelompok dia dan kelompok orang lain berbeda. Masih banyak hal seperti itu yang perlu kita benahi. Ya, mari kita kembali kepada dasar prinsip agama adalah persatuan umat, bukan perpecahan-perpecahan atau jaga jarak, kesenjangan dengan orang yang tidak sepaham atau dengan alasan tidak ada contohnya dari Rasulullah seperti itu. Nabi itu mengumpulkan orang di masjid untuk apa? Menyatukan, dan disitulah Nabi memberikan pendidikan agama di masjid Nabi. Dulu tidak ada madrasah, tidak ada pesantren pada masa Nabi, tapi di mana? Di mana Nabi menyampaikan ajaran Islam, di mana Nabi mengajarkan hukum-hukum Islam adalah di masjid.
maka diwajibkan semua sahabat Nabi untuk hadir di masjid agar mereka mendapatkan pendidikan agama dari Rasulullah SAW langsung di masjid. Maka hampir semua hadis-hadis Nabi disampaikan di masjid. Yang tidak pergi masjid, Nabi bilang munafik, hanya mau zakat saja, hanya mau saja dapat enaknya, tapi tidak mau diajari agama. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban, maka binalah pendidikan agama di masjid. Bagaimana di sini? Ada TPA, ada TKA. Itu merupakan sunnah Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, bukan hanya berjamaah saja, tapi pusat pendidikan. Hadirin, kita semua ini jamaah masjid ini rata-rata usia berapa nih? 40, 50, 60, 70. Setelah ini kemana ya Pak? Yang tua-tua kemana? Wafat. Yang muda menjadi tua. Setelah lewat ini semua kita ini, jamaah kita sekarang ini sudah berangkat semua ke alam akhirat. Siapa yang mengisi masjid kalau bukan anak-anak kita? Maka kewajibannya ini pengurus masjid bukan hanya takmir masjid, mengurusi pendanaan, mengurusi fasilitas, mengurusi penceramah, tapi siapkan generasi untuk menggantikan bapak-bapak, ibu-ibu mengisi jamaah di masjid. Kita khawatir ini kalau begini, anak-anak lebih suka nongkrong di warkop untuk main PS, main Mobile Legends, main HP sampai pagi, sampai subuh itu anak-anak main karena keenakan main Mobile Legends, main HP, main PlayStation, game. Akhirnya mereka tidak pernah menyentuh masjid. Bapaknya ahli masjid, ibunya jamaah masjid, tapi meninggal bapak, meninggal ibu, anak tidak mengganti bapaknya di masjid. Maka habislah generasi jamaah kita di masjid. Masjid Baitul Mukminin yang sedemikian megah ini akan menjadi bangunan kosong atau tempat jin di sini beranak. Kenapa? Tidak ada anak yang disiapkan untuk menjadi pengganti orang tuanya mengisi menjadi jamaah di masjid. Ini pentingnya ada pendidikan agama di masjid. Selain ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, juga ada namanya pendidikan. Ya, beda ya. Beda pengajian, beda pendidikan. Kalau pendidikan menyiapkan generasi untuk menjadi jamaah baru, generasi jamaah untuk mengganti orang tuanya mengisi masjid. Kalau pengajian adalah memberikan ilmu, memberikan penguatan pemahaman agama kepada jamaah. Kalau pendidikan adalah mencetak generasi-generasi ahlul masjid, ahlul berjamaah. Terakhir jamaah sekalian, masjid juga merupakan media atau sarana untuk menyebarkan kedamaian dan toleransi beragama. Apa masalahnya? Apa buktinya? Pernah Nabi SAW itu menerima tamu-tamu dari ahlul kitab, pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama non-muslim, Yahudi atau Nasrani. Sering Nabi itu menerima tamu dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani dan rahib-rahib dari kaum Yahudi. Yahudi bukan Israel ya. Beda Israel dan Yahudi. Itu Israel bangsa nakal, ya, bangsa brutal. Kalau Yahudi agama, ya. Banyak Yahudi yang juga menolak, tidak mengakui adanya negara Israel, banyak. Yahudi itu agama. Jadi Nabi pernah menerima tamu dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani datang untuk berdiskusi dengan Nabi, untuk berdiskusi tentang agama, dan Nabi berdakwah dengan mereka dengan cara diskusi. Ya, wajadiluhum billati hiya ahsan. Nabi itu berdakwah kepada umat-umat Nasrani, kepada pendeta-pendeta Nasrani dengan cara berdiskusi. Tiba waktunya, hari itu ternyata pendeta Nasrani ingat bahwa hari itu, jam itu mereka harus beribadah. Sementara mereka masih diskusi dengan Nabi di Masjid Nabawi. Dan tiba waktunya mereka untuk beribadah. Maka pendeta Nasrani ini meminta kepada Rasulullah,
wahai Muhammad, kita masih diskusi tentang ini, tapi ini maaf, kami ini sudah harusnya beribadah dan kami di sini di masjidmu ini. Kalau mau pulang jauh lagi rumah kami, kalau mau beribadah di kampung kami, apakah bisa? Ini minta izin. Apakah bisa digunakan tempatmu ini, masjidmu ini untuk kami beribadah di sini? Ini Kristen, Nasrani. Apa kata Nabi? Silahkan. Nabi bolehkan. Datang sahabat marah-marah. Kenapa ini umat Nasrani di sini beribadah? Ini masjidnya umat Muslim. Nabi larang. Biarkan saja mereka beribadah. Biarkan saja. Ya. Jadi Nabi meminjamkan masjidnya untuk ditempati beribadah oleh umat non-Muslim. Kira-kira mau kita, Pak? Bagaimana pengurus Betul Mukminin? Mau kira-kira tempati masjid tak untuk beribadah umat Kristen? Ini Nabi. Ya, saya tidak sarankan, cuma contoh pada masa Nabi itu bagaimana Nabi bersikap toleransi dan ditampakkan di masjid, dan masjid menjadi pusat ajaran toleransi ketika Nabi membolehkan umat non-Muslim menggunakan masjidnya untuk beribadah di masjid. Demikian pula Umar bin Khattab, ketika Umar berhasil menaklukkan Mesir dan masuk di gereja, dia lihat gerejanya itu umat Kristen di Mesir itu berantakan gara-gara perang. Maka Umar membantu menegakkan kembali patung Yesusnya di gereja itu, lalu juga menegakkan juga salib-salibnya semua dirapikan, dan Umar sempat sholat di dalam gereja. Jadi Umar sholat dalam gereja, Nabi mengizinkan pendeta-pendeta Kristen Nasrani untuk beribadah dalam masjid. Apa itu? Masjid harus menjadi juga pusat toleransi, pusat perdamaian. Tidak harus kita pinjamkan beribadah, tapi tanamkan kepada jamaah masjid bahwa kita ini adalah umat Muslim yang tidak memusuhi, tidak memerangi umat lain. Di sini kita tanamkan perdamaian. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Maksudnya apa? Keselamatan untuk kalian semua yang sebelah kananku, apapun agamamu, apapun bangsamu, etnismu, sukumu. Assalamualaikum kiri. Keselamatan untuk kalian semua di sebelah kiriku, apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun bahasamu, sukumu, semuanya kamu selamat dari saya. Itulah ajaran berjamaah di masjid. Maka peradaban tidak mungkin bisa terbangun tanpa ada esensi perdamaian, toleransi untuk saling kita menjaga keselamatan semua orang. Jangan kita ajak selamatkan diri sendiri, selamatkan sesama muslim, tapi kita menjadi masalah, malah membahayakan umat-umat yang lain yang bukan muslim. Itu bukan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina umatnya di masjid. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Semoga masjid kita ini menjadi tempat perdamaian, tempat kedamaian, tempat pendidikan, dan tempat kita belajar menjadi manusia-manusia yang santun, manusia luhur, manusia yang soleh untuk diri kita, soleh untuk umat Islam, dan soleh untuk seluruh manusia. Dari masjid kita bangun itu. Inilah esensi dari peradaban yang baik ke depannya, insyaallah. Dan kita berharap, kita berdoa semoga eskalasi konflik peperangan yang terjadi di Timur Tengah ini segera berakhir, semua pihak segera menahan diri untuk menghentikan perangnya. Kenapa? Karena perang di Timur Tengah bisa menjadi masalah bagi umat Islam sedunia. Contoh Pak, kalau perang ini berlanjut sampai bulan haji, bagaimana jamaah haji kita bisa tidak berangkat? Kasihan Pak, jamaah haji kita ini sudah 40 tahun menunggu gara-gara Donald Trump saja, ya Donald Trump yang bandar ya nakal-nakal ini semua ini, Israel ini, masa umat kita tidak pergi berhaji tahun ini. Sekarang pemerintah pusing bagaimana memulangkan jemaah umrah yang ada sana, terjebak sekarang Pak. Jadi Kementerian Haji ini sudah menghubungi semua, ya, dan DPR sudah menghubungi semua pejabat-pejabat yang terkait untuk memikirkan
bagaimana memulangkan jemaah umrah dari Mekah yang terjebak dengan perang di sana itu. Bahaya tuh Pak, pesawatnya melintas ada juga rudal yang nah ini, sementara itu rudal terbangnya dari mana? Dari Laut Tengah dan dari Laut Arab itu ke tengah. Di mana Saudi? Tengah-tengah. Jalur rudal itu Pak. Saudi itu jalur rudal. Jadi di sini kita berharap semoga segera selesai dan Islam, umat Islam dihargai oleh seluruh bangsa-bangsa yang lain, dihargai, bukan dianggap sebagai musuh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dan mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wal mu'minina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'azaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.